Adalah pembahasan di hadis yang ke-70. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin pendengar radio Indah Siar yang kami hormati. Kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Riyadhus Shalihin yang berisi mutiara-mutiara yang indah dari mutiara Quran dan Sunnah, yaitu masih di dalam bab at-taqwa. Qala al-Imam Nawawi rahimahullah, ats-tsani an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, inna ad-dunya hulwatun khadirah wa inna Allah mustakhlifukum fiha fayanzuru kayfa ta'malun fattaqu ad-dunya wattaqu an-nisa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fi an-nisa. Rawahu Muslim. Kata Imam Nawawi rahimahullah bahwa yang kedua, yakni hadis yang kedua, karena beliau biasa membawakan setiap bab ayat-ayat Al-Quran, didahulukan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, baru kemudian masuk ke dalam hadis. Maka beliau akan berkata bahwa adapun hadis-hadis, yang pertama hadis ini, yang kedua hadis ini, dan seterusnya. Maka yang kedua dibawakan oleh beliau hadis dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa beliau bersabda, inna dunya hulwatun khadirah, bahwa dunia ini manis dan hijau. Hulwun manis fil madaq, yakni di dalam rasa, sedangkan khadirah indah dalam pandangan, artinya dirasa enak, dipandang juga sedap. Itu dunia. Wa inna Allah mustakhlifukum fiha, dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menguji kalian di dalamnya. Fayanzur kaifa ta'malun, Allah menjadikan kalian khalifah di muka bumi, dan Allah menjadikan kalian khalaf atau khalaf ba'da khalaf, yang maknanya khalaf adalah generasi demi generasi. Allah jadikan kalian hidup di dunia ini, itu maknanya. Fayanzur kaifa ta'malun, Allah lihat bagaimana kalian berbuat di dunia ini. Fattaqud dunya wattaqun nisa, maka hati-hatilah terhadap dunia dan hati-hatilah terhadap wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa, karena sesungguhnya fitnah pertama pada Bani Israel adalah fitnah wanita. Demikian diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin pendengar radio Indah Siar yang kami hormati. Hadis yang ringkas ini Masya Allah memiliki makna yang sangat tinggi dan nasihat yang sangat-sangat mendasar. Karena kita hidup di dunia sebagai ujian, itu maknanya. Allah jadikan dunia hulwatun khadirah, Allah jadikan dunia ini manis dan hijau, artinya indah dipandang dan enak ketika dirasakan. Itu dunia. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, hulwatun fil madaq wa khadiratun fil mar'a, manis ketika dirasakan dan hijau ketika dipandang. Tentunya seseorang, manusia, sebagai sifat manusia, menyenangi sesuatu yang indah ketika dipandang dan menyenangi sesuatu yang enak ketika dirasakan. Maka ini fitnah yang berat bagi manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia ini indah dan hijau
enak dipandang dan enak dirasa, tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala memperingatkan hati-hati melalui lisan Rasulnya alaihi salatu wassalam, bahwa beliau berkata, fattaqud dunya wattaqun nisa, hati-hati dari dunia dan hati-hati dari fitnah wanita. Karena barakallahu fikum, dunia ini bukan tujuan utama. Dunia ini hanya sementara. Dunia ini hanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala semata. Maka yang harus kita lebih pentingkan, yang tetap harus kita fokuskan adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan jannahnya, kehidupan yang kekal abadi di dalam surga, di dalam kenikmatan yang tak pernah akan habis, tak pernah akan berhenti. Itu yang kita kejar dan itu yang kita cari. Jangan terfitnah dengan dunia, walaupun indah dan hijau, walaupun manis, walaupun terasa lezat, walaupun terasa nikmat, hati-hati, itu bukan tujuan utama. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini, innallaha ta'ala mustakhlifukum fiha fayanzur kaifa ta'malun. Allah jadikan kalian hidup di muka bumi ini yang seperti itu keadaannya. Hal taqumuna bi ta'atih, Allah akan melihat kalian apakah kalian menegakkan ketaatan. Wa tanhauna an-nafs 'anil hawa, dan dia mau atau kalian mau untuk menjaga diri dari hawa nafsunya. Wa taqumuna bima aujaballahu 'alaikum, dan kamu menegakkan apa yang diwajibkan oleh Allah di dunia ini. Ini ujian. Maka dikatakan fayanzuru kaifa ta'malun. Allah akan melihat bagaimana kalian berbuat di muka bumi ini. Apakah dengan indahnya dunia, dengan lezatnya dunia, apakah kemudian kalian mengabaikan syariat Allah Subhanahu wa taala? Apakah kalian mengabaikan agama? Apakah kalian mengabaikan hukum-hukum Allah? Fayanzur kaifa ta'malun. Allah akan melihat bagaimana kalian berbuat. Wala taghtarruna bid-dunya, maka jangan kalian tertipu dengan dunia. Aw annal amra bil aks, wala taghtarruna bid-dunya, jangan kalian tertipu dengan dunia, nanti justru keadaannya malah berbalik. Yang kalian harapkan kelezatan akhirnya mendapatkan kesengsaraan yang abadi dalam neraka. Yang kalian harapkan pandangan yang indah di dunia ini kalian kejar-kejar, ternyata kalian mendapatkan pandangan yang mengerikan dalam neraka selama-lamanya. Hati-hati. La taghtarruna bid-dunya, jangan kalian tertipu dengan perhiasan-perhiasan dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman ayat 33, fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakumul billahil gharur. Saya ulangi ayatnya dalam surat Luqman ayat 33, fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Jangan sekali-kali kalian tertipu dengan kehidupan dunia. Wala yaghurrannakum billahil gharur, dan jangan sampai kalian tertipu terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan sekian banyak tipuan-tipuan. Jangan. Artinya tertipu terhadap Allah, artinya kita melupakan Allah Subhanahu wa taala, mengabaikan perintahnya, tidak menggubris larangan-larangannya, tidak peduli dengan agamanya, tidak peduli dengan hukum-hukumnya. Hati-hati. Jangan kalian tertipu dengan perhiasan dunia, akhirnya mengabaikan agama. Menjadi talibud dunia, pengejar-pengejar dunia. Menjadi tokoh-tokoh yang justru dunia itu adalah hammuhu. Hammuhu artinya apa yang paling dipentingkannya. Man kanatid dunya hammuhu, siapa yang menjadikan dunia adalah sesuatu yang paling dia pentingkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan di depan matanya kesusahan. Allah akan jadikan baina ainaihi, Allah akan jadikan di depan kedua matanya sesuatu yang selalu terasa kurang, nggak pernah puas. Na'udzubillah min dzalik. Tetapi siapa yang menjadikan akhirah hammuhu, jadikan akhirat sebagai perkara yang paling dipentingkan, maka niscaya dalam keadaan dunia ini akan terus mengejar dia. Allah akan berikan di depan matanya ketentraman dan ketenangan. Allah akan jadikan di depan kedua matanya kebahagiaan. Barakallahu fikum.
walaupun apa yang Allah takdirkan untuknya dari dunia, seberapapun walaupun sedikit, tetap hatinya tenang, tentram, tetap hatinya bahagia. Mengapa? Karena tujuannya akhirat. Maka selalu bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Maka maknanya, kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, al-hadar minal mar'ah fi kaidiha. Hendaklah kalian berhati-hati dari dunia dan berhati-hati dari fitnah wanita. Karena dunia fitnah, wanita juga fitnah. Dan wanita termasuk fitnah dunia. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sudah menyatakan, taraktu ba'di fitnatan atau ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala ar-rijali minan nisa. Sungguh tidak aku tinggalkan setelahku satu fitnah. Maksudnya tidak aku tinggalkan satu fitnah, bukan Rasulullah SAW yang meninggalkan fitnah, tapi maknanya tidak ada sepeninggalku satu fitnah yang adarru 'ala ar-rijal, yang akan lebih bermadarat bagi laki-laki, melainkan wanita. Tidak ada fitnah sepeninggalku nanti yang lebih merusak laki-laki melainkan wanita. Taib, apa maknanya fitnah wanita yang Nabi menyatakan fattaqud dunya wattaqun nisa? Hati-hatilah dari dunia dan hati-hatilah dari wanita. Ayal hadar minal mar'ati fi kaidiha ma'a zawjiha wa yashmul aydan al hadar minan nisa'i wa fitnatihinna. Ada dua jenis fitnah wanita. Fitnah dari dalam, fitnah dari luar. Fitnah dari dalam artinya hati-hatilah dengan tipu daya wanita yang ada di sekitarmu. Istrimu perempuan, ibumu perempuan, dan mungkin akan ada anak-anakmu perempuan. Mereka memiliki sifat wanita. Apa sifat wanita? Naqisatu dinin wa aqlin, kurang akal, kurang agama. Dan itu ucapan Rasulullah SAW. Demikian pula di antara sifat wanita adalah seperti tulang rusuk yang bengkok. Dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling bawah. Kalau kau paksa untuk lurus, patah dia. Kalau engkau tidak memaksanya, akan terus bengkok. Mungkin ada yang bertanya, repot dong kalau gitu. Naam, maka itulah yang namanya ujian. Maka kata Nabi SAW, fattaqud dunya wattaqun nisa. Ini salah satu bentuk fitnah wanita yang dari dalam. Sedikit aja akan memohon seperti itu. Namanya perempuan. Masa sih gak boleh? Sedikit aja. Maka laki-laki kadang-kadang melihatnya kasihan. Apalagi dia berlinang air mata, luluh hatinya. Ini ujian barakallahu fikum, fitnah wanita dari dalam. Fitnah wanita dari luar adalah fitnah mereka-mereka yang di luar sana, yang kasiyatin ariyatin ma'ilatin mumilatin ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Ini wanita-wanita yang di luar, yang pakaian mereka minim, seakan-akan mereka tidak berpakaian. Kasiyatin ariyat, memakai pakaian tapi telanjang, kata Nabi. Nanti akan muncul di akhir zaman sepeninggalku, akan muncul, kata Nabi, nisaun kasiyat. Disebutkan dalam hadisnya di awalnya, min ahlin nar, sinfani min ahlin nari lam arahuma. Dua golongan dari penduduk neraka yang aku belum pernah lihat sekarang. Berarti waktu itu belum ada lam arahuma, keduanya aku belum lihat. Golongan pertama, kata Nabi, adalah nisaun kasiyatun ariyat, wanita yang memakai pakaian tapi telanjang. Tafsirnya dari para ulama banyak dan hampir sama, satu sama lain saling mendukung, tidak bertentangan. Pakai pakaian tapi telanjang, maknanya pakai pakaian tapi sempit, pakai pakaian tapi tembus pandang, pakai pakaian tetapi dalam keadaan di satu tempat lagi dibuka, ila akhiri. Maka itu fitnah bagi kaum laki-laki. Barakallahu fikum, itu baru khasiat ariyat. Belum ma'ilatun mumilat, yang selalu melenggak-lenggokkan badannya, menggoyang-goyangkan badannya, memiring-miringkan. Kemudian masih dilanjutkan oleh Nabi setelah ma'ilatun mumilat, ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah, yang rambut-rambut mereka seperti punuk onta yang disanggul, seperti punuk onta yang tinggi. Artinya di model-model rambutnya,
untuk membuat fitnah bagi kaum laki-laki. Barakallahu fikum. Maka Nabi menyatakan, ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala ar-rijali minan nisa. Tidak ada sepeninggalku fitnah yang lebih besar bagi laki-laki, yang lebih merusak bagi laki-laki daripada fitnah wanita. Dan mencakup dua jenis tadi. Fitnah wanita dalam artian godaan-godaan orang belakang, dan juga fitnah wanita dari godaan-godaan orang di luar, dengan berbagai macam model-model mereka. Dan subhanallah, perkara ini sudah diketahui oleh musuh-musuh agama, musuh-musuh Islam, musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Sudah diketahui oleh orang-orang kafir. Oleh karena itu, selalu tujuan utama mereka adalah menghiasi perempuan untuk menjadi fitnah. Dan selalu mendorong manusia agar mencampur adukan laki-laki dengan perempuan. Emansipasi, kata mereka. Harus di dalam kantor kalau gak ada perempuan kurang seger, kata mereka. Mereka letakkan, mereka anjurkan, mereka jadikan perempuan seperti etalase untuk meletakkan sekian banyak pakaian-pakaian padanya. Dan yang paling merusak wanita di antara sekian orang-orang kafir adalah orang-orang Prancis yang selalu memberikan model-model terbaru yang semuanya merusak wanita, yang semuanya memberikan ajaran-ajaran yang memamerkan aurat-aurat wanita. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwan fillah, a'azakumullah, muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dua fitnah ini termasuk fitnah wanita. Apakah godaan dari belakang ataupun godaan dari luar, maka Nabi menyatakan hiya adarru 'ala rijali minan nisa. Dan itu adalah yang paling membuat madarat kaum laki-laki. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, wattaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hatilah dalam perkara dunia dan hati-hatilah dalam perkara wanita. Barakallahu fikum. Karena fitnah itu termasuk fitnah dunia, maka maknanya setelah menyebutkan yang am, menyebutkan yang khas. Hati-hati dari dunia, di antaranya wanita. Allah Ta'ala ayahdiyana wa yahdiyakum wa yahdil muslimina jami'an ila sawa'is sabil. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjadikan kita, kalian dan seluruh kaum muslimin kokoh kuat di atas kitab dan sunnah, kokoh kuat di atas akidah, dan kokoh kuat tidak terfitnah dengan fitnah-fitnah dunia. Amin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Indah Siar menyiarkan dakwah Islam yang indah dan mudah, melantunkan suara-suara indah dari Murattal Qur'aniyah. 91,8 FM Radio Indah Siar, siaran dakwah indah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim.